Bagian terakhir dari arus bolak-balik adalah rangkaian seri RLC ya. Jadi ini hambatan, induktor, dan kapasitor ini dirangkai secara seri. Nah, sekarang bagaimana sifatnya? Yang pertama adalah karena seri maka arusnya sama ya. Arus yang lewat R, L, dan C adalah sama. Lalu kuat arus tadi itu sefase dengan VR. Jadi ini VR ini dan I-nya itu sefase. Lalu kuat arus ketinggalan tetap VL. Jadi ini arusnya ketinggalan ya. Artinya tegangannya dulu baru arusnya. Yang keempat ini adalah kuat arus mendahului terhadap VC. Ya, jadi VC-nya ketinggalan terhadap I-nya. Nah, anak-anak kalau digambar begini ya. Ini kelihatan rumit ya. Oke, tidak apa-apa, kita lihat ini. Yang hitam ini ya. Ini adalah I-nya ini, I-nya ya, yang hitam I-nya. Nah, tadi VR sefase, berarti I dan VR itu sama. Jika melihat ini ya, grafiknya sama ya. Nah, sama. Lalu VL-nya itu mendahului ya. Jadi arusnya ketinggalan ini. Mendahului artinya di depan. VL-nya itu di depan I-nya ini ya, di depan ini. Ini VL-nya. Nah, VC-nya itu ketinggalan. Jadi I-nya lebih dahulu baru VC-nya ini ya, di sini mulainya. Jadi VR-nya sefase, VL-nya mendahului, lalu VC-nya ketinggalan. Kemudian sifat rangkainya ini ya. Nah, anak-anak, ada 3 jenis. Yang pertama adalah rangkaian RLC itu bersifat induktif jika VL-nya lebih besar dari VC atau XL-nya lebih besar daripada XC. Jadi reaktansi induktifnya lebih besar daripada reaktansi kapasitifnya ya. Kalau yang bersifat kapasitif adalah XC-nya lebih besar ya, daripada XL atau VC lebih besar daripada XL. Nah, bagaimana kalau sama ya? Kalau sama itu dinamakan rangkaiannya bersifat resonansi. Jadi XL sama dengan XC, VL sama dengan VC, itu adalah rangkaian bersifat resonansi ya. Jadi VL-nya lebih panjang, lebih besar ya, daripada VC atau XL-nya lebih panjang daripada XC. Nah, VL dan VC ini karena berlawanan maka dikurangkan ini ya. Jumlahnya adalah VL ini dikurangi VC. Contohnya ini yang merah. Ini VL min VC, ini VR. Lalu hasilnya adalah VAC atau V totalnya atau V ya. Ini adalah setnya ya. Ini adalah XC, ini R, ini setnya. Kalau dihitung ya ini berarti VAC adalah sumber tegangan yang keluar dari sumber arus bolak-balik. Sama dengan ini akar VR kuadrat, yaitu beda potensial hambatan tambah selisih beda potensial antara konduktor, induktor dan kapasitor dikuadratkan ya, seperti ini. VR kali R, VL I XC, VC I kali XC. Tan tetanya adalah VL min VC per R atau VR sama dengan VAC cos theta ya. Ini yang penting mencari yang hambatannya ya. Ini hambatan murni, hambatan semu oleh induktor, hambatan semu oleh kapasitor. Ini adalah impedansi ya. Jadi impedansi atau set adalah resultan dari hambatan murni dan hambatan semu. Itu namanya resultan ya. R sama dengan set R per set. R berapa ini bagi set adalah cos theta. Nah, untuk yang kapasitif sama, yang kapasitif berarti yang bawah lebih panjang ya. Jadi VC-nya lebih besar. Ya, VC-nya lebih besar. XC-nya juga lebih panjang daripada XL. Nah, hasilnya ini adalah V sumbernya adalah VR. Ini VC min VL. VAC-nya adalah akar VR kuadrat ditambah ini VC min VL kuadrat. Kalau impedansinya set adalah R kuadrat ditambah XC dikurangi XL yang merah ini ya, jadi dikuadratkan ini. Lalu cos theta adalah R per set, sama.
Nah, yang ketiga adalah resonansi. Nah, sekalian. Resonansi itu artinya apa? Artinya VC sama dengan VL, ya. XC sama dengan XL, ya. Jadi ini saling meniadakan nah, sekalian. Jadi hanya ada VR saja. Ini hanya ada R saja. Jadi pada rangkaian resonansi itu sifatnya ini bahwa XL sama dengan XC, ya. VL sama dengan VC. Sudut fasenya 0 ya di sini karena setnya searah dengan I. Jadi tetanya 0. Lalu sudut fase antara set dan I dan set 0 ya. Jadi ini sudutnya 0. Kemudian impedansinya setnya sama dengan R. Jadi pada saat resonansi berarti impedansinya itu minimal ya karena hanya sama dengan R. Kalau impedansinya minimal maka I-nya maksimal. Jadi I-nya mencapai harga maksimal ketika terjadi proses bersifat resonansi. Nah, anak-anak ini menarik karena XL dan XC sama, maka kita ganti ya. XL kan omega L, XC kan 1/2 C. Sehingga kalau kita orekan maka ketemu di sini F-nya. F-nya 1/2 pi akar 1/LC. F ini apa? Frekuensi resonansi ya. Frekuensi ketika terjadi resonansi listrik itu rumusnya ini 1/2 pi akar 1/LC. Nah, sekarang daya. Nah, pada arus bolak-balik itu daya yang diserap hanyalah daya pada hambatan R saja. Ya. Jadi hambatan yang menyerap itu hanyalah hambatan murni atau R saja. Sering dinamakan daya sesungguhnya. Nah, sedangkan daya yang diserap oleh semua komponen itu dinamakan daya semu atau P semu. Nah, daya sesungguhnya berarti ini ya I kuadrat kali R. Ya, I kuadrat kali R. Kalau daya semu adalah ini VAC kali I atau I kuadrat, ini R-nya diganti Z ya. Ini daya semu sekalian. Nah, karena VR sama dengan VAC cos theta atau R sama dengan Z cos theta, maka P sesungguhnya adalah P semu cos theta. Ya, atau VI cos theta. V di sini adalah V tegangan ya, V sumber ini ya. V sumber kali I sumber kali cos theta. Nah, cos theta itu dinamakan faktor daya, ya, dinamakan faktor daya ini. Ya. Nah, contohnya ini ya, misalnya ada rangkaian ini, rangkaian RLC, R-nya 8 ohm, L-nya 3,2 mH dan C-nya 800 mikrofarad. Ya, ini tegangannya, anak-anak ini tegangan maksimum ya, ini kan Vmax ini. Ya, lalu ini adalah omeganya ya, karena satunya radian per sekon. Pertanyaannya berapakah I-nya? Nah, I maksimumnya ini. Ya, ini diketahui R-nya 8, L-nya 3,2 kali 10⁻3, C-nya 800 mikro ya, mikro 10⁻6. Omeganya 125, V-nya 120 ya. Nah, kita cari dulu berapa hambatan semu oleh L ini. Ya, rumusnya kan ini XL, omega kali L. Ketemu 4 ohm ya. Ini hambatan semu oleh induktor ya. Artinya hambatan ini hanya muncul ketika dialiri arus bolak-balik. Kalau arus arah tidak ada. Nah, sekarang hambatan semu oleh kapasitor rumusnya 1/omega C ya. Nilainya 10 ohm ya. Jadi ini 8 ohm, ini 10 ohm, ini ini 4 ohm, ini 10 ohm. Nah, sehingga impedansinya atau resultan hambatannya adalah R kuadrat ditambah selisih XL dan XC ya. Hasilnya ini 10 ohm. Jadi hambatan ketiganya ini nilainya 10 ohm. Tegangan maksimumnya 120, maka I max-nya ya V per set. Atau 120 ini V-nya dibagi 10 ini setnya ini ya, hasilnya 12 ampere. Ini arus maksimum. Dan yang terakhir ya, misalnya rangkaian RLC dengan R30, L40 mH dan C50 mikrofarad ya, dihubungkan dengan sumber listrik. Tentukan frekuensi resonansi. Nah, langsung aja rumusnya ya. F sama dengan 1/2 pi akar LC ya. Ingat LC-nya di bawah ini. Kita masukkan 2pi, L-nya 40 mH, C-nya 50 10⁻6 ya. Hasilnya 250 per pi akar 2. Ya, ini adalah frekuensi resonansinya.